أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin sekalian dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang tidak henti-hentinya Allah limpahkan kepada kita di dalam setiap derap langkah kita dan hembusan nafas kita. Kehidupan kita selalu diwarnai dengan nikmat-nikmat Allah, dan hal ini tidak mengherankan karena Allah yang berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka kalian tidak akan mampu bisa menghitungnya. Dan nikmat yang harus kita syukuri, yang harus kita pahami bahwa nikmat tersebut adalah anugerah terindah, adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Dua nikmat yang setelah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat yang merupakan kunci kebahagiaan seorang hamba ketika ia meniti kehidupannya di dunia maupun ketika ia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat kelak. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara khusus karena berkat hidayah, berkat taufik yang Allah limpahkan kepada kita pada kesempatan Rabu pagi ini, kita kembali dapat bersua, kita kembali dapat bertemu dalam rangka beribadah, dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah yang sangat agung, ibadah yang mampu membentengi diri kita dari murka Allah, dari amarah Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahih Jami' As-Saghir. Nabi bersabda, innallaha ta'ala yubghidu kulla 'alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala membenci setiap orang yang menguasai ilmu dunia namun ia bodoh, ia tidak mengerti tentang ilmu akhirat. Ketika ia ditanya tentang teori yang bersifat keduniawian, ia dengan fasihnya menjelaskan satu persatu secara detail. Namun ketika ia ditanya tentang bagaimana beriman kepada Allah, bagaimana beriman kepada malaikat-malaikat Allah, bagaimana beriman dengan rukun-rukun iman yang lain, ia hanya bisa tersenyum simpul. Ketika ia ditanya tentang salat, ia hanya bisa diam membisu. Ditanya tentang puasa, berzikir, bersalawat, maka ia tidak bisa menggerakkan lidahnya yang tidak bertulang tersebut. Oleh karena itu ibu sekalian, inilah salah satu profil hamba Allah yang dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa gunanya kita hidup mewah? Apa gunanya titel kita sangat tinggi, namun kita hanyalah menjadi hamba yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ibu sekalian, hendaklah kita mempelajari ilmu akhirat kita. Bagaimana kita beriman kepada Allah, bagaimana kita menghamba, mengabdi dan beribadah kepada Allah, bagaimana kita
berinteraksi dengan manusia dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat membentengi diri kita dari amarah dan murka Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat ibu-ibu sekalian, ilmu akhirat tidak mungkin dikuasai kecuali dengan dipelajari, kecuali dengan didatangi. Kita datang ke salah satu majelis ilmu, kita duduk bersimpuh di hadapan Allah, dan kita dengarkan, kita renungi, kita tadabburi setiap ayat-ayat Al-Quran yang melintas di benak kita, hadis-hadis Nabi SAW yang dibacakan oleh ustadz-ustadz kita. Karena sekali lagi, ilmu hanya bisa didapatkan dengan cara dipelajari. Nabi SAW yang bersabda, innamal ilmu bitta'allum, sesungguhnya ilmu tersebut, ilmu agama, hanya bisa dicapai dengan cara dipelajari. Oleh karena itu ibu sekalian rahimanillah wa iyyakum, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat hidayah dan taufik Allah berikan kepada kita, kita dapat mendatangi tempat yang baik ini untuk mempelajari ilmu agama yang dengannya kita berharap kita tidak termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah, orang-orang yang dibenci oleh Allah, dan di antara mereka adalah yang menguasai ilmu dunia namun bodoh terhadap ilmu apa bu? Ilmu akhirat. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada qudwah kita, suri tauladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan lalu kita telah mengkaji perkara jahiliyah yang ke berapa bu? Kedua. Dan inti perkara jahiliyah yang sedang kita bahas ini adalah bahwa salah satu sifat orang-orang jahiliyah adalah berpecah belah di antara mereka, berpecah belah di antara mereka. Ini adalah sifat orang-orang jahiliyah. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 14 menjelaskan kondisi mereka, ba'suhum bainahum syadid. Permusuhan di tengah-tengah mereka sangat keras, sangat besar. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian berpikir mereka itu kompak, mereka itu bersatu, mereka itu satu saf. Wa qulubuhum syatta, namun hati mereka bercerai-berai, berpecah belah. Secara fisik mungkin mereka bersatu untuk memerangi para pengusung kebenaran. Mereka berkompromi dan bersekutu untuk memadamkan cahaya tauhid dan sunnah. Namun Allah mengingatkan kita, tahsabuhum jami'an. Kalian berpikir mereka itu satu, kalian berpikir mereka itu kompak, wa qulubuhum syatta, namun hati-hati mereka berpecah belah. Surat apa bu? Al-Hasyr ayat berapa? Ayat 14. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan bahwa perpecahan mereka setidaknya terdapat dalam 3 hal, 3 bidang. Yang pertama apa bu? Bidang peribadatan, bidang agama. Bidang peribadatan atau bidang agama. Di antara mereka ada yang beribadah kepada malaikat, kepada wali, kepada nabi, dan lain sebagainya. Dan di dalam tubuh mereka pun bersekte-sekte, berkelompok-kelompok. Kita tahu bersama iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqah. Orang-orang Yahudi kata Nabi berpecah belah menjadi, dalam hadis riwayat Imam Baihaqi dalam Sunanil Kubra, 71 atau 72 golongan. Dalam riwayat yang lain 71 golongan. Umat Yahudi, umat Nasrani berpecah menjadi, dalam riwayat 72 golongan. Dalam riwayat Imam Baihaqi 71 atau 72 golongan. Ini menunjukkan terjadi perpecahan di dalam tubuh internal mereka. Dan kita pernah bahas
ketika kita membahas tentang muqaddimah jahiliyah, bahwa salah satu orang yang masuk ke dalam kriteria jahiliyah adalah ahlul kitab. Ahlul kitab, yaitu Yahud dan Nasara. Jadi terjadi perpecahan di tengah-tengah mereka. Yang kedua, dalam masalah hati mereka pun tidak cocok satu dengan yang lain. Dan dalilnya jelas, surat Al-Hasyr ayat 14, wa qulubuhum syatta. Jadi secara fisik bisa tersenyum, namun hati saling mengumpat. Ini yang terjadi di tengah-tengah mereka, sebagaimana yang Allah firmankan. Sebagaimana yang Allah firmankan. Dan yang berikutnya, dalam perkara dunia, dalam masalah kekayaan, status sosial, jabatan, mereka pun berpecah satu dengan yang lain. Dan dalil yang sangat jelas dalam masalah ini adalah peperangan saudara antara penduduk asli kota Madinah. Antara siapa, Bu? Masya Allah, Al-Aus wal Khazraj. Ini bukti terjadi perpecahan secara dunia di tengah-tengah mereka. Jadi kehidupan mereka, ibu-ibu sekalian, itu dipenuhi dengan perpecahan, permusuhan, persengketaan, perselisihan, dan lain sebagainya. Dan kita telah jelaskan ternyata umat Islam pun mengikuti perkara jahilah yang satu ini. Terjadi perpecahan di tubuh umat Islam, baik secara peribadatan atau agama. Umat Islam berpecah belah. Dalam segi penyembahan pun ternyata terjadi perpecahan. Ada yang beribadah kepada Allah saja dan inilah yang benar. Ada yang beribadah dengan selain mereka beribadah kepada Allah, mereka pun juga beribadah kepada sang Nabi. Mereka juga meminta pertolongan kepada sang Nabi. Kita tahu semua, salah satu bait syair, ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amami. Wahai manusia yang paling mulia, siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi orang atau siapa lagi pihak yang aku bisa meminta tolong kepadanya kecuali engkau ketika musibah besar melanda? Subhanallah. Jadi bukan minta kepada Allah, tapi meminta kepada siapa? Nabi SAW. Bahkan bukan hanya sekedar minta, dia mengikrarkan, siapa lagi yang bisa aku minta tolong kecuali engkau, wahai Nabi. Subhanallah. Dan bait ini sering dibaca oleh masyarakat kita pada saat ini. Belum lagi sekte-sekte atau kelompok-kelompok yang tumbuh subur di tengah-tengah kaum muslimin. Satu menyesatkan yang lain, satu mengkafirkan yang lain, dan lain sebagainya. Ini adalah fakta apabila kita melihat di tengah-tengah umat. Begitu juga dengan masalah hati, timbul hasad di antara kaum muslimin, timbul kebencian di antara kaum muslimin, bahkan timbul kebencian di antara orang-orang yang menegakkan sunnah Nabi SAW. Itu masalah hati. Masalah dunia, subhanallah, tidak jarang terjadi tawuran antar pelajar, tawuran antar geng, subhanallah, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan terjadi perpecahan di tengah-tengah umat. Lalu poin berikutnya, kita jelaskan Islam melarang hal tersebut. Di antaranya sabda Nabi, alaikum bil jama'ah wa iyyakum wal furqah. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, wajib atas kalian berjamaah, dan salah satu makna jamaah adalah bersatu di atas hak, dan jangan sekali-kali kalian berpecah belah. Wa iyyakum wal furqah. Dan perpecahan dalam hadis ini dijelaskan oleh para ulama kita seperti Syekh Shalih Al-Syekh. Beliau menjelaskan baik perpecahan dalam hal ideologi maupun perpecahan secara fisik atau hati, dan tentu saja dunia. Jadi diharamkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pembahasan terakhir, dan inilah pembahasan yang sedang kita bahas. Apa solusinya?
Apa yang ditawarkan oleh Islam guna mengobati penyakit kronis yang satu ini? Bagaimana mengobati perpecahan di tengah-tengah umat? Bagaimana mengobati perpecahan di tengah-tengah umat? Karena ini sangat penting, pembahasan ini sangat amat penting. Kenapa demikian? Karena banyak umat Islam yang menyadari bahwa umat Islam itu berpecah dan mereka memikirkan solusinya. Ternyata solusi mereka hanyalah solusi yang dikembangkan dari pemikiran-pemikiran mereka tanpa didukung oleh ayat Al-Quran dan hadits-hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Sebagian orang mengatakan solusinya adalah kekuasaan. Kalau kekuasaan sudah dipegang oleh umat Islam, maka kita akan bersatu. Oleh karena itu jangan saling menyalahkan, jangan saling mengingkari. Walaupun perbedaannya perbedaan antara sunnah dan tidak sunnah, perbedaannya antara tauhid dan syirik, sudah sesama umat Islam jangan saling mengingkari. Kita rebut dulu kekuasaan. Karena dengan ada khalifah, dengan ada pemimpin yang menerapkan syariat Islam secara kafah, kata mereka, maka perpecahan akan hilang dengan sendirinya. Di antara solusi yang lain, membuka pintu toleransi sebebas-bebasnya dan menganggap perpecahan secara mutlak, perbedaan secara mutlak tanpa diperinci sebuah rahmat. Bahkan mereka mendukung atau mereka gunakan sebuah hadis untuk mendukung solusi seperti ini. Mereka katakan ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan di tengah-tengah umatku adalah rahmat, padahal hadis ini tidak ada asal usulnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya timbullah slogan-slogan Islam yang satu, jangan saling menyalahkan dan lain sebagainya. Kita hargai niat baik mereka, namun marilah kita timbang solusi ini dengan solusi yang ditawarkan oleh Allah dan Al-Quran, Allah dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena terbukti setiap solusi untuk memadamkan api perpecahan dan perselisihan, namun solusi itu tidak berasal dan bermula dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terbukti gagal, hadirin sekalian. Iya apa tidak? Iya, terbukti gagal. Contoh, kelompok yang menyimpang yang pertama kali lahir dalam agama Islam, dan lahirnya mereka adalah tonggak terjadinya perpecahan di tengah-tengah umat. Kelompok apa, Bu? Kelompok apa? Ketua umumnya Dzul Khuwaisirah. Siapa, Bu? Ada yang jadi anggotanya? Masya Allah. Khawarij. Ketuanya siapa? Pemimpinnya siapa? Dzul Khuwaisirah. Kelompok yang ekstrim, kelompok yang mengkafirkan pelaku-pelaku dosa besar dari umat Islam, kelompok yang keluar dari ketaatan terhadap Ali bin Abi Thalib, bahkan berperang dengan Ali bin Abi Thalib. Bahkan salah satu anggota mereka, salah satu orang yang berpikir dengan ideologi mereka, tega-teganya membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa orang tersebut, Bu? Ibnu Muljam, Abdurrahman bin Muljam. Ketika ibu sekalian kelompok ini muncul, ada sebagian kaum muslimin yang ingin meluruskan mereka agar bersatu lagi. Salah satu tujuannya, jadi ingin meluruskan siapa, Bu? Khawarij, namun tidak menggunakan metode Allah dan Rasulnya. Akhirnya bukan menyelesaikan masalah, justru menambah masalah. Jadi menyelesaikan masalah dengan masalah baru lagi.
Akhirnya lahirlah sekte yang kedua yang bernama Murji'ah. Apa bu? Murji'ah. Dijelaskan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, lahirnya Murji'ah itu karena niat baik. Niat mereka apa ibu sekalian? Niat mereka ingin meluruskan Khawarij. Ketika orang Khawarij mengatakan jika seseorang melakukan dosa besar langsung keluar dari Islam, karena iman itu satu kesatuan, salah satu bagiannya hilang semuanya, Murji'ah berusaha meluruskan dan mengatakan pelaku dosa besar adalah seorang muslim yang imannya sempurna. Imannya sempurna. Dia lawan ideologi Khawarij 180 derajat. Kalau Khawarij mengatakan pelaku dosa besar keluar dari Islam, dia katakan tetap muslim, dan bukan hanya muslim, seorang mukmin yang memiliki iman yang sempurna. Oleh karena itu Gulatul Murji'ah, yang orang-orang ekstrim dari Murji'ah mengatakan bahwa imannya pezina itu sama dengan imannya Rasulullah SAW, karena iman yang sempurna. Jadi dijelaskan oleh Syekh Ibrahim Ruhaili, Murji'ah lahir karena ada usaha untuk meluruskan siapa? Khawarij. Bukannya menghilangkan perpecahan, justru menambah perpecahan. Yang awalnya dalam masalah iman hanya ada Khawarij, akhirnya muncul satu lagi jadi Murji'ah. Ini belum Mu'tazilah dan sebagainya. Itu contoh yang pertama, Ibu. Contoh yang kedua, dalam masalah takdir. Dalam masalah takdir kita tahu ada sekte yang menyimpang, yaitu sekte apa? Al-Qadariyah. Al-Qadariyah. Apa ideologi mereka? Mereka mengatakan bahwa maksiat itu bukan termasuk takdir Allah, karena manusia menentukannya. Perbuatan manusia itu diciptakan oleh manusia. Makanya Imam Bukhari menulis kitab Khalqu Af'alil Ibad, kitab yang berjudul bahwa perbuatan manusia adalah makhluk Allah sebagaimana manusia makhluk Allah. Kenapa? Karena mereka mengatakan nggak mungkin Allah mentakdirkan manusia berbuat maksiat, nggak mungkin Allah menciptakan kemaksiatan. Kan Allah benci dengan kemaksiatan. Nanti mungkin kita akan bahas pada waktunya atau dibahas oleh Ustaz Badrul Salam hafizahullah. Nah, intinya ada sekte yang bernama apa, Bu? Ada sekte yang namanya apa? Qadariyah. Ketika muncul sekte menyimpang, perpecahan dalam masalah takdir, ada sebagian kaum muslimin yang berusaha meluruskan Qadariyah, menawarkan solusi. Ternyata solusinya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Bukannya menghilangkan perpecahan dalam masalah takdir, justru menambah perpecahan. Yang awalnya hanya ada Qadariyah, lahirlah Jabariyah, yang mengatakan bahwa manusia itu ibarat selembar daun yang mengikuti hembusan angin yang menghembus. Kan begitu, tidak punya kehendak sama sekali, tidak punya keinginan sama sekali, semuanya langsung dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti angin, bola ke kanan ya, bola ke kiri ya. Subhanallah. Kata Syekh Ibrahim Ruhaili di awal-awal kitab Mauqif Ahlussunnah wal Jamaah, lahirnya Jabariyah itu untuk mengcounter siapa? Qadariyah, untuk meluruskan Qadariyah. Namun karena solusinya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, bukannya menyelesaikan masalah tanpa masalah, justru menyelesaikan masalah dengan masalah. Subhanallah. Kan begitu ibu sekalian. Padahal keyakinan yang benar. Adapun masalah iman, saya sebutkan biar tidak ada syubhat ya. Masalah iman tadi, masalah Khawarij dan Murji'ah, Ahlussunnah mengatakan orang yang melakukan dosa besar kafir apa tidak, Bu? Bu, orang yang berzina kafir atau tidak?
Yang berbohong kafir atau tidak? Tidak kafir dan tidak murtad. Namun dia dihukumi orang muslim yang tidak sempurna imannya. Atau kita katakan orang mukmin dengan imannya fasik dengan dosa besarnya. Jadi tidak dikafirkan seperti Khawarij dan bukan diangkat setinggi-tingginya seperti Murji'ah. Begitu juga ada masalah takdir. Ahlussunnah mengatakan manusia punya kehendak, namun kehendak manusia di dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan apapun yang kalian inginkan, kalian kehendaki, itu selalu atau itu di dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, kehendak manusia punya kehendak, namun kehendak manusia tidak bisa keluar dari kehendak Allah. Tidak bisa keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil menunjukkan bahwa perpecahan apabila berusaha diluruskan dengan cara yang tidak benar, justru membuat perpecahan itu tambah parah. Yang tadinya stadium 1 bisa jadi stadium 2, stadium 3 dan 4 dan seterusnya. Oleh karena itu, hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum, kita harus kembali kepada solusi yang dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan solusi itu adalah dengan mengembalikan setiap masalah kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan dengan pikiran manusia, bukan dengan penelitian manusia, namun harus dikembalikan kepada Al-Quran dan apa Bu? Sunnah. Dalilnya apa Pak Ustadz? Ada dalilnya. Coba buka surat An-Nisa ayat 59. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jadi jika kalian berselisih, jika kalian berbeda, dan termasuk perselisihan yang bisa menimbulkan perpecahan, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Bukan nyari inspirasi di samping maqam Nabi, bukan. Namun maksudnya adalah kembalikanlah kepada kitabullah dan hadits-hadits Nabi SAW. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, nggak ada paksaan ibu-ibu. Ini perintah hanya untuk orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau nggak beriman ya nggak masalah. Artinya nggak dipaksa. Allah mengatakan in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, kembalikanlah kepada Al-Quran dan hadis. Setiap permasalahan yang diperselisihkan, yang disengketakan, kembalikan kepada firman Allah atau hadis-hadis Nabi SAW. Karena kalau sudah menurut saya dan menurut saya, akal manusia berbeda dan tidak akan menemukan titik temu. Itu dari Al-Quran ibu-ibu, dari hadis Irbad bin Sariyah yang sangat terkenal. Nabi mengatakan apa? Man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelah aku wafat, maka dia akan menemukan perbedaan dan perpecahan yang sangat amat banyak. Jadi sudah disinyalir oleh Nabi SAW. Perpecahan di tengah-tengah umat itu sudah disinyalir oleh beliau. Barang siapa yang hidup setelah diriku wafat,
maka dia akan melihat, mendapatkan perpecahan yang sangat banyak. Jadi tidak ada cerita umat Islam kan nggak berpecah, itu perasaan adik saja kali. Tidak, ini Nabi yang bersabda. Dan setelah Nabi menjelaskan kenyataan pahit ini, Nabi memberikan solusi. Apa kata Nabi SAW? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang diberikan petunjuk setelahku. Tamassaku biha, pegang teguh sunnah tersebut dan gigit dengan gigi geraham kalian, sebagai simbol betapa kuatnya seseorang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Ingat, gigit dengan gigi geraham kalian. Artinya apa, Bu? Pegang kuat-kuat, bukan menggigit buku Sahih Bukhari, bukan. Subhanallah, sudah saya gigit aja deh. Subhanallah. Itu kalau 1 jilid, gimana Musnad Imam Ahmad 15 jilid? Cara gigitnya gimana? Subhanallah. Jadi addu 'alaiha bin nawajis, ini salah satu bahasa untuk menjelaskan kita harus benar-benar berpegang teguh dengan sunnah secara kuat dan kencang. Ini adalah solusi dari perpecahan. Kembalikan kepada Al-Quran. Punya masalah, Pak? Punya masalah tentang beristighotsah kepada Nabi, kembalikan kepada Al-Quran sehingga kita tidak berpecah. Ada masalah dengan tawasul kepada orang-orang soleh, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah sehingga kita tidak terpecah. Ada masalah dengan filsafat, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak mengajak orang mengikuti kelompok kita, pemikiran kita, siapa kita. Namun marilah kita dudukkan persoalan di hadapan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada silang pendapat, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, dan seterusnya. Ini hal yang penting, ibu-ibu sekalian. Jadi solusinya adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah di setiap permasalahan, karena Allah dan Rasulnya yang mengatakan. Selesai sampai di sini Pak Ustadz? Sebenarnya sudah selesai, namun karena banyak yang salah paham, maka kita harus menetapkan satu pondasi lagi, satu hal penting lagi, bahwa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW haruslah dengan pemahaman yang benar. Pemahaman yang apa, Bu? Yang benar. Apa pemahaman yang benar? Pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya. Ini penting. Kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah tidaklah sempurna kecuali dengan metode pemahaman yang telah disahkan, dilegalkan, direkomendasikan oleh Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi sekali lagi, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah harus dengan metode pemahaman yang disahkan, dilegalkan, dan direkomendasikan oleh Al-Quran dan Sunnah. Jangan menggunakan pikiran kita, jangan menggunakan pengalaman kita. Pak, bagaimana tafsir surat Al-Fatihah? Oh begini Pak, tahu dari mana? Pengalaman. Subhanallah, pengalaman hidup saya kayaknya cocok dengan surat Al-Fatihah. Subhanallah, luar biasa. Ini tidak benar. Ini harus kita pahami. Dan pemahaman yang dilegalkan oleh Al-Quran dan Sunnah adalah pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya. Ini benar-benar harus kita pahami bersama, hadirin sekalian. Kenapa demikian? Karena hanya kembali kepada Al-Quran dan hadis dan berhenti titik sampai di ini saja, itu ternyata tidak menyelesaikan masalah. Tidak menyelesaikan masalah.
Kenapa demikian? Karena kalau Al-Quran dan hadis salah dipahami, justru bisa jatuh ke dalam kesesatan dan perpecahan yang baru lagi. Makanya para ulama kita mengatakan al-haditsu madallatun illa lil ulama. Catat baik-baik perkataan ini, Bu. Ulama kita mengatakan hadis itu bisa jadi tempat kesesatan kecuali dipahami oleh para ulama. Loh, hadisnya salah dong Pak Ustadz. Bukan hadisnya, kalau salah dipahami itu bisa keliru orang. Membunuh itu bisa dipikir jihad gara-gara salah paham terhadap Al-Quran dan hadis, dan akan menimbulkan perpecahan-perpecahan yang sangat panjang seperti benang kusut. Ini yang dipikirkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan kita rasakan sendiri di tengah-tengah kita. Umar bin Khattab dalam hadis atau dalam riwayat yang diriwayatkan Imam Baihaqi dalam Syu'abil Iman pernah mengatakan, pernah berpikir, apa yang beliau pikirkan, mengapa umat Islam ini berpecah belah? Kenapa umat Islam ini berselisih dengan perselisihan yang tidak sehat? Bukankah nabinya satu? Bukankah kitab sucinya satu? Dan bukankah kiblatnya satu? Jadi Umar bin Khattab 15 abad yang lalu itu sudah berpikir, kenapa umat Islam ini berpecah belah ya? Kenapa ada perpecahan yang tidak sehat? Bukankah Al-Qur'annya sama, nabinya sama, dan kiblatnya pun juga sama? Dan beliau belum mendapatkan jawabannya. Akhirnya beliau undang seorang pakar, seorang alim besar yang bernama siapa? Siapa, Bu? Siapa orang yang dipilih Umar untuk mendiskusikan perkara besar ini? Siapa, Ibu-ibu? Ibnu Mas'ud atau Ibnu Umar? Bu? Yang dipilih adalah Abdullah bin Abbas, bukan Ibnu Mas'ud dan bukan Ibnu Umar. Ya, Ibnu Abbas yang diundang. Lalu terjadilah diskusi yang sangat ilmiah, namun singkat serta syarat akan makna. Dan riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abil Iman. Umar memulai diskusi singkat itu dengan pertanyaan yang sama. Kaifa takhtalifu hadhil ummah? Fa kitabuha wahid wa nabiyyuha wahid wa qiblatuha wahidah. Wahai Abdullah bin Abbas, kenapa umat Islam ini berpecah belah, berselisih dengan perselisihan yang tidak sehat? Bukankah kitab sucinya satu? Kitab sucinya apa, Bu? Al-Quran. Bukankah nabinya pun juga satu? Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukankah kiblatnya pun juga satu? Lalu kenapa berpecah? Iya apa tidak, Bu? Terasa tidak pada saat ini? Kok setiap kelompok saling menyalahkan, setiap kelompok saling menyesatkan, setiap kelompok berbeda dalam masalah prinsip, dalam masalah akidah. Namun ketika kita cross check, ketika kita baca argumentasi mereka, ternyata ayat Al-Quran. Ini ayatnya. Datang ke kelompok yang Bu, kita yang paling benar. Ini suratnya dan ini ayatnya. Ini hadisnya Sahih Bukhari. Subhanallah. Survei lagi ke kelompok yang kedua, Bu, ibu ditipu oleh kelompok yang pertama. Yang benar kami, Bu. Kami yang benar, dia yang sesat. Ini buktinya. Suratnya, ayatnya jelas. Hadisnya Sahih Muslim. Subhanallah. Cek lagi ke kelompok yang ketiga, Bu, ibu salah alamat ketika datang ke kelompok kedua. Mereka itu menyimpang, Bu. Yang benar itu kita. Ini buktinya, dalil, ayatnya, suratnya, dan hadisnya. Bukhari Muslim. Subhanallah. Tapi berbeda-beda, berpecah belah. Dan perbedaan ini perbedaan yang tidak sehat, bukan perbedaan yang ditoleransikan. Terasa tidak, Bu?
buka situs, oh kok beda yang dengan saya pelajari, tapi ada ayatnya, ada haditsnya, dan ketika dicek sahih. Itu yang ditanyakan dan diungkapkan oleh Umar bin Khattab. Kenapa berpecah belah? Kitab sucinya satu, nabinya satu, namun kenapa berpecah belah? Terasa ibu-ibu sekalian, loh kok saya beda ya dengan teman saya? Tapi dia juga punya ayat juga. Dia berdalil dengan ayat, dia berdalil dengan hadis. Tapi kok dia membolehkan istighotsah, ustadz kita melarang istighotsah kepada wali yang sudah meninggal misalnya. Apa yang jadi masalah? Mari kita simak jawaban dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas menjawab, dan ibu-ibu harus memperhatikan jawabannya, karena jawaban ini adalah solusi sampai detik ini, dan tidak ada istilah kadaluarsa untuk jawaban ini. Jadi nggak ada expirednya ibu-ibu sekalian, masih bisa digunakan untuk hari ini. Abdullah bin Abbas mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin kaum muslimin, Umar bin Khattab, anna unzila alaina al-Quran faqara'nahu alimna fima nazal. Wahai Amirul Mukminin, Al-Quran itu diturunkan di tengah-tengah kita. Kita yang membacanya dan kita yang memahami seluk-beluk tentang Al-Quran. Kita yang memahami tafsirnya. Faqara'nahu alimna fima nazal. Kita yang baca dan kita yang memahami seluruh isi Al-Quran dari A sampai Z. Ibu-ibu sekalian, kalau dialognya antara Umar bin Khattab dan Abdullah bin Abbas, lalu Abdullah bin Abbas menggunakan kata ganti kita, lalu Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa kita yang dimaksud adalah orang-orang yang merupakan saksi hidup saat Al-Quran itu diturunkan, dan orang-orang yang pertama kali membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran dengan benar dari A sampai Z. Kita di sini maksudnya siapa, Bu? Ibu? Para sahabat Nabi SAW. Ini tidak diragukan lagi. Kenapa? Karena yang berbicara Abdullah bin Abbas di hadapan Umar bin Khattab, kita. Kan begitu. Dan yang kedua, dijelaskan, diturunkan di tengah-tengah kita. Siapa saksi mata pada saat itu? Para sahabat. Dan siapa yang memahami Al-Quran pada saat itu melalui tangan dingin Nabi SAW? Para sahabat. Jadi yang dimaksud adalah sesungguhnya Al-Quran diturunkan di tengah-tengah para sahabat, di tengah-tengah kita. Para sahabatlah orang yang pertama kali membaca Al-Quran, dan para sahabatlah yang paling paham tentang Al-Quran. Subhanallah. Contoh saja ibu-ibu ya, Ali bin Abi Thalib itu suatu ketika pernah naik ke atas mimbar dan berceramah, berbicara di hadapan manusia, dan ia mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, wasaluni an kitabillah, wahai manusia, tanyakan kepada diriku tentang kitabullah, tentang Al-Quranul Karim. Fawallahi, demi Allah, ma min ayatin illa wa ana a'lam abi lailin nazalat am bin nahar am fi sahl am fi jabal. Demi Allah, kata Ali bin Abi Thalib, tidak ada satupun ayat Al-Quran yang turun kecuali aku mengetahui kapan turunnya. Apakah turunnya di pagi atau siang hari, atau di sore atau malam hari. Dan aku mengetahui di mana turunnya. Apakah di dataran rendah, atau di pegunungan. Subhanallah. Itu siapa, Bu? Ali bin Abi Thalib. Maksudnya apa sih, Bu? Apa maksud Ali bin Abi Thalib mengucapkan hal itu? Tidaklah ada satupun ayat Al-Quran yang turun kecuali aku mengetahui waktu turunnya dan tempat turun ayat tersebut.
Apa maksudnya ibu-ibu sekalian? Saya akan menjawab dengan memberikan pertanyaan kepada ibu-ibu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu tahu surat Al-Fatihah? Alhamdulillah. Ini bertanya apa menghina Pak Ustaz? Masa kita nggak tahu surat Al-Fatihah? Tenang Bu, ini baru pemanasan. Pertanyaan yang benarnya ini ada di pertanyaan kedua. Siapa di antara ibu-ibu yang mengetahui kapan dan di mana surat Al-Fatihah diturunkan? Namun saya mau secara detail. Waktunya jam berapa? Kalau pagi jam berapa? Mungkin jam setengah 10 atau setengah 11. Kalau malam jam berapa? Setengah 7, jam 2, jam 9.15 atau jam-jam yang lain. Dan di mana surat Al-Fatihah itu diturunkan? Kalau di Mekah, jalan apa? RT berapa? RW berapa? Subhanallah. Detail. Subhanallah. Ini surat Al-Fatihah, Bu. Saya belum bertanya tentang surat Kahfi ke ibu-ibu. Saya belum bertanya tentang surat Yasin kepada ibu-ibu. Ini surat Al-Fatihah. Surat yang pasti kita hafal bersama dan minimal kita baca 17 kali dalam sehari. Siapa yang bisa memberikan jawaban? Hah? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Yang tahu saya beri hadiah. Yang tahu saya langsung kasih handphone saya. Ya Pak Ustadz, handphone Pak Ustadz kan nggak bagus. Ada pulsanya Bu, nggak usah khawatir. Langsung. Siapa yang tahu? Handphone kurang, laptop saya kasih Bu. Siapa yang bisa? Tidak ada. Ya Allah, ini surat Al-Fatihah Bu. Saya nggak mau jawaban global, saya mau jawaban detail. Tidak ada yang tahu? Alhamdulillah. Handphone saya tidak jadi melayang. Ibu-ibu sekalian, ketika ibu tidak tahu, ada perasaan bersalah tidak? Apa senyum-senyum aja ya? Kira-kira berdosa tidak? Tidak tahu maklumat seperti ini. Ini surat Al-Fatihah loh, surat yang senantiasa dibaca oleh umat. Jawabannya ibu-ibu, tidak berdosa. Tidak berdosa. Karena bukan untuk ini Al-Quran itu diturunkan. Bukan untuk ini Al-Fatihah itu diturunkan. Al-Fatihah dan surat-surat yang lain diturunkan untuk dipahami, untuk dibaca, untuk diamalkan, dan untuk didakwahkan. Itu inti diturunkannya surat-surat di dalam Al-Quran. Oleh karena itu hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum, para sahabat yang mengetahui di mana dan kapan turunnya ayat-ayat Al-Quran tidak memberitahukannya kepada tabi'in atau lalu ke tabi'ut tabi'in. Tidak mereka beritahu. Adapun tentang tafsir mereka jelaskan secara detail. Karena kenapa? Karena bukan untuk ini ayat Al-Quran itu diturunkan. Makanya ibu-ibu sekalian, informasi tersebut tidak ada di dalam buku-buku tafsir. Silakan buka seluruh buku tafsir, tidak ada informasi tersebut. Makanya saya berani menawarkan handphone saya, karena bisa saya pastikan nggak ada yang tahu. Kan begitu. Karena memang tidak ada di buku tafsir. Saya pun tidak tahu ibu-ibu sekalian. Kan begitu. Nah, dari sini kita tahu penjelasan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ingin menjelaskan kalau waktu detail diturunkannya ayat demi ayat saja saya tahu, padahal ini bukan tujuan diturunkannya Al-Quran, ini hanya wawasan saja, apalagi tafsirnya, itu maksudnya Bu, apalagi pemahamannya, apalagi makna
kata demi kata di dalam Al-Quran. Kalau tempatnya saja saya tahu, apalagi itu. Itulah maksud dari penjelasan Ali bin Abi Thalib. Dan ini menunjukkan ketinggian ilmunya para sahabat. Siapa di antara kita mengetahui tempat dan waktunya? Nggak ada yang tahu. Tapi para sahabat tahu. Dan ini sekali lagi menunjukkan kalau tempat dan waktunya saja mereka tahu, apalagi tafsir, makna, dan faedah dari setiap ayat-ayat Al-Quranul Karim. Itu ilmunya para sahabat. Makanya Abdullah bin Abbas mengatakan, Al-Quran diturunkan di tengah-tengah kita. Kita yang membacanya dan kita yang memahaminya. Seperti itulah pemahaman para sahabat, sangat dalam. Lalu Abdullah bin Abbas melanjutkan, wa annahu ya'ti ba'dana aqwamun. Lalu setelah kami wafat, ini kelanjutan jawaban dari Abdullah bin Abbas, simak baik-baik ibu-ibu. Dan setelah kami wafat, akan lahir generasi berikutnya, akan lahir sebuah kaum yaqra'una al-Qur'an, mereka membaca Al-Qur'anul Karim, walam ya'rifu fima nazal, namun mereka tidak paham makna ayat-ayat yang mereka baca sebagaimana yang dipahami para sahabat. Mereka baca, mereka tidak jadikan mushaf Al-Quran hanya sebagai pajangan di rumah-rumah mereka. Mereka baca, mereka mentilawahkannya, namun mereka tidak paham apa makna dari ayat-ayat itu sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat. Fayakunu likulli qaumin fihi ra'yun. Ketika mereka tidak paham, akhirnya mereka berusaha mentafsirkan Al-Quran sesuai dengan pikiran-pikiran mereka masing-masing. Menurut saya begini, menurut saya begitu, terus demikian. Menurut saya, dan menurut saya. Pengalaman saya seperti ini. Jadi mereka mentafsirkan Al-Quran sesuai dengan pemahamannya masing-masing. فَإِذَا كَانَ لِكُلِّ قَوْمٍ فِيهِ رَأْيٌ اخْتَلَفُوا. Abdullah bin Abbas melanjutkan, kalau setiap orang, kalau setiap kelompok sudah mentafsirkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahamannya masing-masing, maka mereka akan berselisih atau berpecah. Iya apa tidak, Bu? Setuju tidak, Ibu-ibu? Ya, kenapa demikian? Karena akal manusia tidak sama. Akal ibu-ibu semua yang datang pada saat ini sama apa tidak? Tidak, beda. Ini baru satu kajian di mana 200 juta umat Islam yang ada di Indonesia misalnya. Akal manusia tidak sama. Background pendidikan agama setiap muslim tidak sama. Hawa nafsu setiap muslim berbeda. Oleh karena itu, kalau setiap orang bisa mengatakan menurut saya, menurut yang saya pahami, atau kalimat-kalimat yang serupa dengan hal tersebut, pasti berbeda, berselisih, bahkan sampai ke perpecahan. Saya ingin bertanya, seorang pakar tafsir yang lulus S3 tafsir, kalau mentafsirkan Al-Quran lalu dibandingkan dengan tafsir seseorang yang Iqra jilid 3 saja belum lulus, kira-kira tafsir kedua orang ini sama apa tidak? Hah? Yang satu S3, yang satu Iqra 3, sama-sama 3. Kira-kira sama apa tidak? Tidak. Pasti terjadi perpecahan setelah mereka berselisih. Jangankan bahas masalah tafsir atau hadis, ibu-ibu, habis dari kajian ini kita semua pergi ke rumah masakan Padang. Kira-kira menu yang kita pilih sama atau tidak? Beda. Gak ada yang bisa memastikan, atau tidak ada yang berani mengatakan menunya sama. Tidak. Menunya beda. Ada yang pilih ayam kalio, ada yang pilih ayam panggang, ada yang pilih rendang, ada yang pilih kepala ikan kakap, ada yang pilih tunjang, ada yang sambelnya doang karena punya utang sama yang mentraktir, nggak enak, malu hati, kan begitu.
Ada yang makan daun singkongnya aja karena takut asam urat, banyak santan, kan begitu. Jadi kalau masalah menu masakan saja beda-beda pilihannya, gimana tafsir Al-Quran? Bagaimana pemahaman terhadap sabda Nabi SAW? Kalau kita buka seluas-luasnya, sebebas-bebasnya, perselisihan dan perpecahan, ibu sekalian. Makanya Ibnu Abbas mengatakan, فَإِذَا كَانَ لِكُلِّ قَوْمٍ فِيهِ رَأْيٌ اخْتَلَفُوا. Kalau setiap orang, setiap kelompok sudah mentafsirkan Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahamannya masing-masing, mereka akan berpecah. فَإِذَا اخْتَلَفُوا اقْتَتَلُوا. Dan kalau mereka sudah berpecah, anak tangga berikutnya mereka akan berperang satu dengan yang lain. Terjadi konflik horizontal di antara umat, terjadi kontak fisik di antara umat. Ini yang terjadi di beberapa wilayah. Oleh karena itu, bagaimana jawaban Abdullah bin Abbas memberikan pelajaran kepada kita bahwa tidak cukup hanya mengatakan yang penting ada ayatnya, tidak cukup hanya mengatakan yang penting ada hadisnya, namun ayat dan hadis itu harus dipahami dengan pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat yang langsung dibina, yang langsung dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diskusi ini, ibu sekalian, adalah diskusi antara dua ulama besar. Yang satu siapa? Umar bin Khattab, yang satu Abdullah bin Abbas. Dan dua tokoh ini diterima oleh umat Islam. Coba pikirkan. Beda kalau seorang ustadz yang bicara, oh itu kan kelompok Anda. Namun kita bawakan hasil diskusi Umar bin Khattab dan Abdullah bin Abbas. Yang satu khalifah yang kedua, Umar bin Khattab, yang direkomendasikan oleh Nabi SAW, iqdadu bil ladaini min ba'di Abi Bakar wa Umar. Ikutilah dua orang yang masih hidup setelah diriku wafat, yaitu Abu Bakar dan Umar. Yang satu lagi pakar tafsir nomor wahid, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, nikmatur jumanul Quran Abdullah bin Abbas. Sebaik-baik orang yang mentafsirkan Al-Quran siapa? Abdullah bin Abbas. Ini dua tokoh besar. Hasil diskusi ini harus kita renungkan. Terlebih lagi, Bu, hasil diskusi ini yaitu kembali kepada pemahaman yang benar. Itu didukung oleh dalil, bukan hanya sekedar hasil analisa dua tokoh besar. Namun kesimpulan ini didukung oleh dalil. Apa dalilnya? Surat At-Taubah ayat 100. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam dari kalangan siapa, Bu? Muhajirin dan Ansar. Siapa yang pertama kali masuk Islam, Bu? Siapa Muhajirin dan Ansar? Sahabat. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, garis bawahi, mengikuti mereka dengan baik, mengikuti agama yang mereka kerjakan, mengikuti pemahaman mereka yang telah direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Wa addalahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada. Dan Allah persiapkan untuk mereka, untuk para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal selama-lamanya di sana. Dan itulah kemenangan yang sangat besar. Metode pemahaman para sahabat. Jadi sekali lagi, inilah dalil Al-Quran yang mendukung hasil diskusi siapa? Umar bin Khattab dengan Abdullah bin Abbas. Itu dari Al-Quran, dari hadits ada, Pak Ustadz? Ada. Nabi bersabda, sekali lagi, mengaitkan antara jalannya para sahabat dengan perpecahan,
Nabi bersabda dalam hadis At-Tirmidzi, "Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah." Dan umatku akan berpecah menjadi 73 golongan, kulluha finnar. Seluruhnya diancam dengan neraka, illa wahidah, kecuali satu kelompok, satu golongan. Siapa satu golongan tersebut? Al-jamaah, jamaah, Bu. Namun jamaah ini harus didudukkan, karena jamaah adalah istilah yang digunakan oleh setiap elemen umat Islam. Benar tidak, Bu? Iya. Kalau misalnya kita katakan jamaah pengajian Jakarta Selatan, yang Jakarta Timur kan tersinggung, Bu. Loh, berarti dia doang yang masuk surga dong. Padahal kita juga ngaji. Kalau kita katakan jamaah sholat subuh di Masjid Al-Barkah, nanti yang di Masjid Istiqlal tersinggung, loh. Kok di Masjid Al-Barkah aja? Makanya kita harus dudukkan apa definisi dari jamaah. Dan Nabi telah menjelaskan identitas mereka. Di dalam riwayat yang riwayat Imam Tirmidzi, Nabi mengatakan, "Ma ana alaihi al-yauma wa ashabi." Yaitu orang-orang yang mengikuti jalanku dan sahabatku. Subhanallah. Lihat bagaimana pemahaman ini, metode ini, cara beragama ini itu sangat erat dengan perpecahan. Artinya apa? Inilah solusi dari perpecahan, itu maksudnya. Nabi menjelaskan metode beragama para sahabat ketika memperingati umat dari bahaya apa? Perpecahan. Ini harus kita garis bawahi. Sekali lagi, Nabi menjelaskan pentingnya pemahaman para sahabat, metode para sahabat ketika menjelaskan, memperingatkan umat dari bahaya perpecahan. Nah, Allah Ta'ala a'lam. Sekali lagi, diskusi Umar dan Abdullah bin Abbas adalah diskusi yang terjadi di antara dua tokoh besar, dua ulama, dua alim, yang kedua orang tersebut memiliki nama yang sangat harum di tengah-tengah umat. Yang berikutnya ternyata diskusi ini didukung oleh Al-Quran dan hadis. Didukung oleh Al-Quran dan hadis. Dan yang ketiga, hasil diskusi ini didukung oleh fakta yang ada di lapangan. Betapa banyak kelompok-kelompok tumbuh di tengah-tengah umat Islam. Kalau kita baca ternyata berdalil dengan Al-Quran. Ibu tahu salah satu kelompok yang membagi umat Islam menjadi beberapa kelas, beberapa bagian, lalu mereka mengatakan kalau seseorang itu sudah sampai ke derajat hakikat ma'rifat, maka tidak perlu lagi sholat, tidak perlu lagi berpuasa, tidak perlu lagi berzikir, boleh mengerjakan hal-hal yang haram, bisa berzina, bisa minum khamar, dan lain sebagainya. Pernah dengar kelompok tersebut? Jangan heran kalau ternyata salah satu dalil mereka adalah ayat Al-Quran. Apa ayatnya, Bu? Surat Al-Hijr ayat terakhir. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadalah kepada Rabbmu sampai datang kepada dirimu al-yaqin. Mereka mentafsirkan al-yaqin dalam ayat ini dengan makna keyakinan. Jadi mereka mentafsirkan, memaknai al-yaqin dalam ayat ini dengan apa, Bu? Dengan makna keyakinan. Artinya beribadalah kepada Rabbmu sampai datang keyakinan. Kalau sudah yakin, perlu beribadah lagi tidak? Sudah selesai, sudah menyentuh garis finish. Kajian di tempat ini sampai jam 12. Kalau sudah sampai jam 12 berhenti. Kita tidak ngaji lagi. Begitu juga kalau orang mentafsirkan al-yakin di sini keyakinan, maka
Artinya adalah kalau sudah yakin, selesai beribadah. Subhanallah. Akhirnya orang-orang yang mengklaim dirinya sudah yakin tidak sholat lagi, tidak puasa lagi, tidak zakat lagi. Oh, ternyata begitu ya Pak Ustadz. Bukan begitu, Bu. Sebelum kita telan mentah-mentah tafsir ini, ada baiknya kita cek bagaimana para sahabat mentafsirkan ayat ini. Mari kita buka buku-buku tafsir para ulama. Ketika kita buka, ibu-ibu, ternyata al-yakin dalam ayat ini bukan bermakna keyakinan, namun maknanya apa? Kematian, ajal. Oleh karena itu maknanya adalah, dan beribadalah kepada Rabbmu sampai datang kepada dirimu kematian, sampai engkau menghembuskan nafas yang terakhir. Dan ini terpampang dengan jelas kalau kita mau melihat implementasi Rasulullah dan para sahabat, kehidupan mereka, ibu-ibu sekalian. Saya ingin bertanya kepada ibu-ibu, Rasulullah sampai akhir hayatnya sholat apa tidak? Sholat. Bahkan di detik-detik terakhir meninggal beliau, di hari-hari terakhir beliau masih berusaha untuk memimpin sholat jamaah di Masjid Nabawi. Subhanallah. Beliau masih berusaha untuk sholat berjamaah. Bahkan salah satu wasiat terakhir beliau adalah as-salat as-salat wa ma malakat aymanukum. Jagalah sholat, dan jagalah hak hamba-hamba saya di antara kalian. Mana yang lebih yakin, Anda atau Rasulullah? Jadi kalau Anda mengklaim sampai yakin, mana yang lebih yakin, Anda atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu contoh dari Rasulullah, contoh dari para sahabat. Saya ingin bertanya, kenapa Umar bin Khattab itu meninggal dunia, ibu-ibu? Ya sudah ajal Pak Ustaz. Ya benar, Bu. Maksudnya sebabnya kenapa? Ditusuk ketika sedang apa? Sholat. Ditusuk, ditikam ketika beliau sedang sholat, dan menimbulkan luka yang sangat besar, sampai diriwayatkan Imam Bukhari, ketika Umar meminum air, maka airnya langsung keluar dari perutnya. Bayangkan. Dan kejadian itu ketika sedang sholat. Ini menunjukkan para sahabat Nabi SAW itu mengerjakan ibadah sampai detik-detik terakhir kehidupan diri mereka. Dan siapa yang lebih yakin, Anda atau para sahabat? Dan praktek dalam kehidupan mereka ini adalah bukti pemahaman mereka. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, inilah pentingnya pemahaman yang benar dan fungsi pemahaman untuk mencegah terjadinya perpecahan. Kalau sudah terjadi, meredakan perpecahan dan menghilangkan perpecahan tersebut. Marilah kita kembali kepada Al-Quran dan Hadis sesuai dengan pemahaman yang benar. Itulah solusi atau inti solusi dalam masalah ini. Kembali kepada Al-Quran dan Hadis dengan pemahaman yang apa, Bu? Yang benar. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya masih ada satu masalah yang ingin saya tekankan, khususnya di tempat ini. Masih ada waktu tidak? Iya. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya apa yang kita sampaikan merupakan solusi, baik dalam masalah agama, dalam masalah peribadatan, dalam masalah hati, dalam masalah dunia. Kalau semua umat Islam mau mengembalikan kepada Al-Quran dan Hadis sesuai dengan pemahaman yang benar, maka selesailah selesailah permasalahan tersebut. Saya rasa cukup sampai di sini, dan dengan demikian masalah yang kedua ini berakhir, atau perkara jahiliyah yang kedua ini berakhir, dan kita akan masuk ke perkara jahiliyah yang ketiga di pertemuan yang akan datang tentu saja. Iya, kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.